Bab pertama, lahir kembali 500 tahun yang lalu. Dengar Xuanji, aku ini telah menganggapmu sebagai sahabat baikku. Tapi mengapa kau ingin membunuhku? Di ruangan yang remang-remang, ada seorang pemuda yang wajahnya sangat pucat dan tiba-tiba dia terbangun. Di badannya basah, penuh dengan keringat. Matanya sangat merah, dipenuhi rasa benci dan kemarahan. Dia adalah Su Chen, kaisar bela diri terkuat di benua Xuantian. Dengan kekuatan 9 naga dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia diberi gelar Kaisar Bela Diri 9 Naga dan menempati peringkat pertama di antara 10 besar Kaisar Bela Diri ternama. Kaisar Bela Diri Xuanji yang menempati pada peringkat ketiga adalah sahabat baiknya Su Chen. Karena Su Chen memiliki artefak yang sangat berharga, Qian Kunding, di antara reruntuhan kuno, hal itu menarik perhatian temannya yaitu Kaisar Xuanji. Sehingga Kaisar Xuanji menyebarkan berita bahwa Su Chen telah memiliki kuali Qian Kun. Pada akhirnya Su Chen diburu oleh banyak orang-orang kuat. Pada akhirnya, Kaisar Xuanji dapat mengalahkan dan menyerangnya secara diam-diam. Berharap untuk dapat merebut kuali Qian Kun itu. Meskipun Su Chen sangat kuat, dia hampir kehabisan tenaga karena pertempuran yang terus-menerus dan serangan hebat oleh Kaisar Xuanji. Bagaimana dia bisa menjadi musuh Kaisar Xuanji? Pada saat terakhir, Su Chen menghancurkan sendiri senjata ilahi Qian Kundingnya. Dia berharap untuk binasa bersama Kaisar Xuanji. Tapi hal yang tak terduga adalah, dia tidak mati. Apa? Aku masih hidup? Tidak. Itu 500 tahun yang lalu. Su Chen kaget. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda tampan di cermin, baru berusia 15 atau 16 tahun. Banjir kenangan datang membanjiri kembali. Matanya penuh rasa tidak percaya. Dia sebenarnya terlahir kembali 500 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Apakah ini karena artefak yang paling berharga? Qian Kunding. Su Chen berpikir di dalam hatinya. Klik. Pada saat itu, seseorang membuka pintu. Seorang gadis menggunakan gaun panjang warna kuning muda. Kulitnya putih seperti mutiara. Wajahnya sangat cantik, lalu masuk dengan ekspresi gelisah dan gembira. Kakak, apakah kau sudah bangun? Bagus sekali. Kau tidur sangat lelap sekali. Sudah 3 hari 3 malam. Gadis itu berkata dengan senang. Kau adalah... Apakah kau Linger? Su Chen melihat gadis di depannya. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Matanya tiba-tiba memerah. Kenangan menyakitkan yang terkubur dalam hati Su Chen muncul seperti gelombang. Gadis di depannya, yang selalu memanggilnya kakak Chen dengan sangat manis, tiba-tiba bergabung dengan bayangan dalam ingatannya, membuat Su Chen merasa seperti dalam keadaan mimpi. Dia adalah Su Chen, putra bungsu keluarga Su di kota Yunjiang. Sejak kecil, dia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, unggul di antara teman sebayanya, dijuluki sebagai anak ajaib paling menonjol dari keluarga Su, hanya berusia 15 tahun. Dia sudah berhasil membuka dantian dan mencapai tingkat kultivasi Qi. Namun pada usia 16 tahun, terjadi peristiwa besar. Keponakan sepupunya, Su Yao, juga seorang ahli bela diri, tumbuh bersama Su Chen sejak kecil. Selalu manis memanggilnya kakak Chen dan bermain bersamanya. Kultivasi Su Yao mencapai puncak tingkat tubuh, hampir membuka dantian dan mencapai tingkat Qi. Dia meminta Su Chen untuk pergi bersamanya ke pegunungan Guyue, mencari bahan alami langka untuk membuka dantian dan mencapai tingkat Qi. Di dalam pegunungan Guyue, mereka menemukan bahan alami langka tersebut, tetapi tak sengaja terjebak di tengah gerombolan binatang buas. Su Chen melindungi Su Yao hingga terluka parah, meskipun berhasil selamat. Dantian dan lautan Qi-nya hancur. Kultivasinya langsung jatuh ke tingkat tubuh. Terdapat 9 tingkatan kultivasi bela diri. Tubuh, Qi, dan Raja Bela Diri, Kaisar Bela Diri, Raja Bela Diri, Maharaja Bela Diri, Saint Bela Diri, dan Dewa Bela Diri. Dantian dan lautan Qi adalah pondasi bagi seorang ahli bela diri. Jika dantian dan lautan Qi hancur, berarti dia tidak akan pernah bisa maju ke tingkat selanjutnya. Dalam semalam, dia, yang merupakan bintang terang dalam dunia bela diri, berubah menjadi sampah.
Selanjutnya, posisi pewaris keluarga Su dicabut darinya dan digantikan oleh Su Yao. Setelah dianggap sampah, Su Yao juga menjadi dingin dan tegas, tidak hanya tanpa rasa terima kasih pada Su Chen atas kebaikannya, tetapi malah menendangnya lebih jauh. Ibunda Su Chen berusaha mencari obat untuknya, namun ditolak dingin oleh keluarga Su, bahkan diperlakukan dengan tidak hormat. Bahkan tindakan keras yang diambil Su Yao bahkan merampas satu-satunya warisan ayahnya yang tersisa, perintah perang ilahi. Jangan terlalu berharap. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku memanggilmu Kakak Chen dan mengagumi dengan sungguh-sungguh? Jika bukan karena bakatmu yang bagus, apakah sampah sepertimu pantas mendapat perhatianku? Kita bukan orang dari dunia yang sama. Mulai sekarang, aku akan melambung tinggi di dunia bela diri. Dan kau akan menjalani hidup yang biasa, seumur hidup sebagai sampah. Dia selalu mengingat gadis cantik yang dingin, Su Yao. Orang yang selalu memanggilnya Kakak Chen di belakangnya, namun melihatnya dengan sikap merendahkan dan angkuh. Dia dan ibu serta adik perempuannya diusir dari keluarga Su, diperlakukan dengan penuh ejekan dan cemoohan. Dia juga jatuh dalam keputusasaan dan putus asa. Hingga akhirnya, ibu dan adik perempuannya meninggal karena dirinya. Dia meninggalkan kota Yunjiang dan hidup mengembara, bertemu dengan cahaya satu-satunya dalam hidupnya. Guru tertuanya, yang membantunya keluar dari keputusasaan, menyembuhkan luka Dantian dan lautan Qi-nya, membawanya ke benua Suantian yang luas. Namun kematian ibu dan adik perempuannya tetap menjadi penyesalan abadi dalam hatinya. Dan sekarang, melihat adik perempuannya, Su Lingger, berdiri di depannya sekali lagi, dia merasa seperti hidup dalam mimpi, tetapi lebih banyak pula rasa syukur dan kebahagiaan. Aku, Su Chen, diberi kesempatan untuk hidup lagi. Kali ini aku akan memperbaiki semua penyesalan. Tidak akan membiarkan ibu dan adik perempuanku menderita sedikit pun. Seburuk wanita. Su Yao, kau benar. Kita bukan dari dunia yang sama. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kali ini. Apapun yang kau ambil dariku, akan aku balas 1000 kali lipat. Mata Su Chen berkilat tajam, bersumpah di dalam hatinya. Dia mendekati gadis di depannya, memeluknya erat-erat, seolah-olah takut jika ia melepaskannya, mimpi indah ini akan hancur. Kakak, kenapa kau seperti ini? Tentu saja aku adalah Lingger. Jangan khawatir, ibu pergi untuk memohon Dewan Tertinggi, asalkan kita bisa mendapatkan perintah perang ilahi yang ditinggalkan oleh ayah, dan pergi ke Akademi Perang Ilahi, pasti bisa menyembuhkan luka Dantian dan lautan Qi-mu. Su Lingger sedikit heran dengan tindakan Su Chen. Namun dia bisa merasakan ketakutan dan kegembiraan Su Chen. Keliru mengira bahwa Su Chen khawatir bahwa luka Dantian dan lautan Qi-nya tidak dapat disembuhkan, maka dia dengan lembut menghibur. Lingger, aku baik-baik saja. Hanya saja aku senang melihatmu. Su Chen menyadari bahwa dia kehilangan kendali, melepaskan pelukannya pada Su Lingger, mengelus kepala kecil Su Lingger dengan penuh kasih sayang. Barusan kau bilang, ibu pergi kemana? Namun, Su Chen tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah. Aku bilang, ibu pergi memohon Dewan Tertinggi untuk perintah perang ilahi. Ada yang salah? Su Lingger bertanya dengan bingung. Tidak baik. Wajah Su Chen seketika menjadi sangat buruk. Jika dia tidak salah ingat, hari ini adalah hari di mana keluarga mengadakan pertemuan panitia, mencabut gelar pewaris Su Chen dan membuat Su Yao menjadi pewaris, saat ibunya pergi pada saat yang tidak tepat. Apakah itu bukan mengundang cemoohan? Ibunya pergi memohon Dewan Tertinggi hari ini, tidak hanya tidak mendapat perintah perang ilahi, malah mendapat perlakuan yang tidak hormat, bahkan mendapat tamparan yang keras. Keluarga Su, jika kalian berani merendahkan ibuku, aku pasti akan membuat kalian menyesal lahir di dunia ini. Dalam mata Su Chen, timbul niat membunuh yang hebat. Lingger, tunggulah di sini. Aku akan mencari ibu. Su Chen meninggalkan kata-kata itu, lalu berdiri dan bergegas keluar. Semoga masih sempat. Bab kedua, kemarahan Su Chen.